Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Arhamawati dari program studi Keuangan dan Perbankan Syariah, jurusan akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko kredit pada pembiayaan KPR di BTN Syariah Kantor Cabang Bekasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Motivasi masyarakat dalam membeli rumah ada dua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan untuk investasi. Hampir seluruh transaksi pembelian rumah di Indonesia dilakukan dengan melibatkan institusi pembiayaan, terutama bank melalui skema KPR. Ini adalah contoh tabel realisasi nasabah pembiayaan KPR BTN Syariah di kantor cabang Bekasi. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami jumlah yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2019 mengalami jumlah yang cukup menurun. Tingkat pembiayaan yang naik turun pada satu bank juga diiringi dengan adanya risiko kredit, seperti adanya pembiayaan bermasalah di mana pihak nasabah sudah memperoleh pembiayaan namun tidak melakukan kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, karena suatu hal yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Risiko kredit ini harus diminimalisir agar bank dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dengan adanya manajemen risiko kredit. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan musyarakah mutanakisah pada KPRS di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bekasi. Yang kedua, bagaimana implementasi manajemen risiko kredit dalam pembiayaan KPRS pada praktiknya di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bekasi. Yang ketiga, apa saja kendala dan solusi dari implementasi manajemen risiko kredit pada pembiayaan KPRS di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bekasi. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis mekanisme pembiayaan murabahah dan musyarakah mutanakisah pada KPRS di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bekasi. Yang kedua, menganalisis implementasi manajemen risiko kredit dalam pembiayaan KPRS pada praktiknya di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bekasi. Yang ketiga, menganalisis kendala dan solusi dari implementasi manajemen risiko kredit pada pembiayaan KPRS di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bekasi. Manfaat penelitian. Secara teoritis sebagai ilmu pengetahuan muamalah serta pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen risiko pada pembiayaan KPRS. Secara praktis, bagi akademis menambah informasi dan pengetahuan tentang pembiayaan KPRS sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Bagi lembaga, bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bahan promosi produk bagi bank tersebut. Bagi masyarakat luas, mengetahui bagaimana memilih pembiayaan yang paling tepat untuk pemenuhan kebutuhan. Bagi peneliti selanjutnya, menambah pengetahuan tentang analisis manajemen risiko pada pembiayaan KPRS dan bermanfaat sebagai media implementasi penerapan pembiayaan KPRS. Bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Menurut Fatwa DSN nomor 4 DSN MUI _4 tahun 2000 menjelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Musyarakah mutanakisah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan secara bertahap salah satu pihak atau bank menurunkan jumlah partisipasinya. Nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang, biasanya rumah atau kendaraan, misalnya 30% dari nasabah dan 70% dari bank. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitiannya ini adalah menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian pembiayaan KPRS Syariah, Platinum, dan Sejahtera Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bekasi. Jenis dan sumber data penelitian, data kualitatif, data primer, data sekunder. Metode pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Bab 4. Hasil dan pembahasan.
Prosedur dan realisasi KPRS di BTN Syariah Kantor Cabang Bekasi. Yang pertama, permohonan pembiayaan. Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir aplikasi pembiayaan. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KPR sebelumnya mengisi formulir aplikasi pengajuan khusus pembiayaan KPR. Kedua, pengumpulan data dan investigasi. Data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Ketiga, analisis pembiayaan. Proses analisis pembiayaan KPR di BTN Syariah Kantor Cabang Bekasi mengacu kepada prinsip 5C, karakter, capacity, collateral, capital, dan condition of economy. Keempat, persetujuan. Dalam proses ini ditentukan apakah pembiayaan dilakukan oleh nasabah disetujui atau tidak. Proses ini juga tergantung kepada kebijakan bank yang biasa disebut komite pembiayaan. Jika komite setuju, akan dibuatkan offering letter. Jika tidak setuju, akan dibuatkan rejection letter. Berdasarkan keputusan komite pembiayaan, maka AM atau area manajemen menyusun offering letter atau surat persetujuan pemberian pembiayaan atau SP3. Kemudian offering letter tersebut diberikan kepada nasabah untuk disetujui. Jika nasabah setuju, AM atau area manajemen menyerahkan offering letter kepada CWO atau Collection of Workout Unit untuk dilakukan pembiayaan untuk dilakukan penyusunan akad pembiayaan. Lalu, pengumpulan data tambahan. Proses ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pengikatan setelah melakukan akad pembiayaan, maka harus melakukan pengikatan. Ya, baik pengikatan jaminan nasabah maupun pengikatan pembiayaan. Proses pengikatan ini dia melibatkan notaris, dihadiri oleh nasabah, relationship manager, dan staf legal CWO. Lalu, dari sisi pengikatan sudah selesai, kemudian dilakukan pencairan. Sebelum proses pencairan, dilakukan sebelumnya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pada proposal pembiayaan. Lalu, proses monitoring. Memonitoring usaha nasabah jika sumber pengembaliannya berasal dari usaha tersebut, serta memonitoring terhadap agunan nasabah. Implementasi manajemen risiko kredit pada pembiayaan KPR, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko yaitu 5C plus 1S yang terdiri dari 1. Kapital, kedua capacity, 3. karakter. Karakter ini dibagi menjadi 2, wawancara dan checking. Checking pun meliputi personal checking, trade checking, dan BI checking. Personal checking yaitu informasi tentang calon nasabah melalui orang-orang tertentu, misalnya teman atau tetangga. Trade checking, informasi tentang calon nasabah melalui pelanggan atau perusahaan yang berhubungan dengan calon nasabah. BI checking, informasi tentang calon nasabah melalui Bank Indonesia. Keempat, collateral. Kelima, condition of economy dan syariah. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko itu Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko yang mana paling relevan. BTN Syariah mengelompokkan pembiayaan nasabah berdasarkan kategori lancar dan tidak lancar. Lalu ada pemantauan risiko. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala terhadap nasabah, baik langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan oleh bagian financing melalui jadwal pembayaran nasabah per bulannya dan menelpon nasabah pada saat telat membayar. Sementara pemantauan secara langsung dilakukan oleh bagian financing. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini dilakukan setelah ditemukan potensi pembiayaan bermasalah pada nasabah saat pemantauan. Potensi pembiayaan masalah dilihat dari terlambat atau tidaknya nasabah dalam membayar angsuran. Kendala implementasi manajemen risiko kredit pada pembiayaan KPR, yaitu yang pertama, bahwa prestasi yang disebabkan oleh nasabah dan pihak bank yang lalai dalam penganalisa.
Mitigasi resiko. Mitigasi risiko kredit pembiayaan KPR, yaitu pertama 4P. Personality. Personality adalah pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Purpose. Selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan. Prospek. Dalam hal ini, bank melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Prospek. Penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dan pemohon kredit untuk melunasi hutang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. 3R. Returns. Hasil yang diperoleh debitur dalam hal ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. 3R. Returns, yaitu hasil yang diperoleh debitur dalam hal ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi. 3R. Returns, hasil yang diperoleh debitur dalam hal ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon debitur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan yang lain, seperti cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya. Repayment. Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, dan apakah kemampuan bayar itu match dengan schedule pembayaran kembali dan kredit yang diberikan. Risk bearing ability. Sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko, misalnya dalam hal terjadinya hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak, terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Implementasi hasil penelitian. Bagi penulis, dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai risiko kredit dalam pembiayaan secara mendalam, menambah pengalaman dalam melakukan penelitian langsung, secara mengolah data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, serta dapat dijadikan sebagai syarat kelulusan untuk mencapai sarjana. Bagi lembaga, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan menghadapi masalah khususnya dalam pembiayaan KPRS, seperti kurangnya tenaga survei untuk memonitoring usaha nasabah jika sumber pengembaliannya berasal dari usaha dengan cara menambah tenaga kerja lapangan. Bagi masyarakat luas, dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang pembiayaan KPRS dengan cara pihak BTN Syariah lebih giat mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat agar lebih banyak diminati masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang terkait dan menjadi bahan kajian dan referensi untuk penelitian. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Prosedur pembiayaan kesimpulan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Prosedur pembiayaan KPR Syariah di Bank Tabungan Negara Syariah sudah dilaksanakan dengan baik, yang meliputi permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pencairan dan monitoring. Implementasi manajemen risiko kredit pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Tabungan Negara Syariah Bekasi meliputi identifikasi risiko, pengumpulan risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Mitigasi risiko kredit pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Syariah di kantor. Mitigasi risiko kredit pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Tabungan Negara Syariah Bekasi meliputi 5C+1S, 4P, dan 3R. Saran. Penelitian selanjutnya dengan topik yang sama disarankan tepat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai risiko kredit dalam pembiayaan secara mendalam, menambah pengalaman dalam melakukan penelitian langsung, dan mengolah data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Menambah tenaga kerja lapangan karena kurangnya tenaga survei untuk memonitoring usaha nasabah jika sumber pengembaliannya berasal dari usaha. Lebih memahami prosedur yang telah ditetapkan oleh bank dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu seperti apa syarat-syaratnya sebelum mengajukan realisasi KPRS agar pengajuan KPRS dapat diselesaikan. 4. BTN Syariah
BTN Syariah lebih giat mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat agar lebih terkenal luas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.